Pada pukul 6:35 pagi UTC, tanggal 28 Februari, Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan bahwa pasukan Amerika bersama dengan mitra sekutu telah memulai serangan udara terhadap Iran. Selama 50 hari berikutnya, serangan Amerika dan Israel menorehkan kehancuran di seluruh Republik Islam. 13.000 serangan udara. Kerugian mencapai ratusan miliar dolar. Sebagian besar kapasitas militer konvensional dan basis industri pertahanan Iran hancur. Dan di puncak daftar target, pemimpin tertinggi Ali Khamenei sendiri tewas bersama dengan sejumlah tokoh lain dari puncak rezim Ayatullah. 50 hari itu, di atas segalanya adalah kisah kekacauan. Blokade, penangguhan, dan sanksi diberlakukan, dicabut, dan terkadang hanya dalam rentang waktu beberapa jam diberlakukan kembali. Hasilnya, ekonomi global terjebak dalam cengkeraman. Rezim Iran berjuang hingga tetes darah terakhir, dan tidak ada jalan keluar dari perang yang masuk akal. Itulah juga mengapa peringatan 50 hari ini adalah saat yang tepat untuk neraca awal. Meskipun bagian pembuka episode ini mungkin menyiratkan kemenangan Amerika sepenuhnya, kenyataannya tidak demikian. Ketidakseimbangan tujuan berarti bahwa perhitungan serius atas keuntungan dan kerugian menjadi jauh lebih tidak nyaman bagi Washington daripada yang ditunjukkan oleh angka-angka mentah. Bahkan ketidaknyamanan itu begitu besar sehingga pertanyaan yang sah kini menuntut jawaban. Apakah Amerika Serikat mengalami kegagalan strategis di Iran? Bukti menunjukkan bahwa memang demikian. Sebelum kita mulai, ada dua hal yang perlu ditegaskan terlebih dahulu. Setiap kampanye militer dapat dievaluasi melalui berbagai sudut pandang. Dalam geopolitik, kriteria yang menentukan adalah kepentingan nasional. Jadi, satu-satunya landasan rasional untuk menilai operasi Epic Fury adalah kepentingan kekaisaran Amerika. Kedua, ini adalah konflik yang masih berlangsung. Kesimpulan yang disajikan di sini bersifat strategis dan oleh karena itu bersifat jangka panjang. Tetapi tidak ada yang memiliki bola kristal untuk meramalkan masa depan. Setelah itu, mari kita mulai, mungkin agak bertentangan dengan intuisi, dengan kemenangan-kemenangan yang telah diraih. Setiap militer melakukan pelatihan, tetapi hanya peperangan sesungguhnya yang memisahkan doktrin dari kenyataan. Operasi sebesar ini mengkoordinasikan berbagai cabang di medan perang nyata, memberikan sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh latihan apapun, umpan balik yang nyata tentang apa yang berhasil, dan yang lebih penting, apa yang tidak berhasil. Bayangkan besarnya kekuatan Amerika yang dikerahkan di sini. 3 kelompok serang kapal induk, kapal perusak, pesawat tempur, pesawat pembom, pesawat peringatan dini, satelit. Di satu wilayah operasi, Amerika Serikat menguji coba B-2, F-35, rudal jelajah Tomahawk, MQ-9 Reaper, pesawat nirawak kamikaze berbiaya rendah, sistem penargetan kecerdasan buatan, dan arsitektur lengkap pengisian bahan bakar udara dan komando dan kendali. Sekitar 50.000 pasukan mendukung operasi di seluruh wilayah tersebut. Sekarang bandingkan itu dengan saingan strategis utama Amerika, Republik Rakyat Tiongkok. Terakhir kali Tentara Pembebasan Rakyat melakukan operasi gabungan senjata nyata seperti ini adalah 47 tahun yang lalu dalam perang perbatasan dengan Vietnam. PLA tampak tangguh di lapangan parade dan dalam latihan di Selat Taiwan.
tetapi efektivitas tempurnya yang sebenarnya akan tetap menjadi pertanyaan terbuka sampai konflik nyata dimulai. Dan seperti yang berulang kali ditunjukkan oleh sejarah, konflik nyata memiliki cara untuk mengungkap setiap kelemahan tersembunyi dengan efisiensi yang brutal. Selain itu, pertimbangkan juga pengujian ketahanan rantai pasokan logistik dan industri yang menjadi tumpuan setiap kampanye Amerika yang berkelanjutan. Pepatah lama masih berlaku, perang dimenangkan oleh logistik, dan Amerika tidak pernah berhenti mempraktikannya. Yang satu ini murni strategis. Dengan menyerang Iran tanpa ragu-ragu, Amerika membuktikan bahwa mereka tidak hanya menggertak, mereka bertindak. Ketika ancaman Washington berulang kali terbukti kosong, pencegahan strategis akan runtuh. Musuh menjadi lebih berani, lebih bersedia untuk menguji batas-batas proyeksi kekuatan Amerika. Terlibat dalam perang mengubah perhitungan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa Washington akan menindaklanjuti bahkan dalam skala besar. Artinya, lain kali, saingan Amerika mungkin akan berpikir dua kali sebelum menguji gertakan tersebut. Ribuan bom dijatuhkan, sebagian besar pemimpin politik dienyahkan, angkatan laut dan angkatan udara praktis dimusnahkan. Kerugian Iran tidak dapat disangkal, dan bagi Teheran yang sudah tercekik oleh sanksi, membangun kembali akan sangat sulit. Konsekuensi ekonomi dari perang ini sangat menghancurkan, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Setiap sektor telah terpengaruh. Kata Puria Asteraki, seorang insinyur yang berbasis di Teheran, kepada New York Times. 3 pejabat Iran yang tidak ingin disebutkan namanya memperkirakan kerugiannya minimal 300 miliar dolar. Sampai pada titik ini, kita sekarang dapat menambahkan blokade Angkatan Laut Amerika terhadap Iran yang dirancang untuk memperparah masalah ekonomi struktural Republik Islam tersebut. Para ayatullah selalu menyebut Amerika Serikat sebagai musuh eksistensial. Jadi kepentingan Amerika dilayani secara langsung oleh kelemahan konvensional Iran. Teheran juga secara luas dianggap sebagai negara paling kuat di Timur Tengah, khususnya bagian timurnya, dan negara-negara tetangganya, banyak di antaranya adalah sekutu Amerika, telah lama takut akan jangkauannya. Secara sistematis melemahkan kemampuan Iran tanpa diragukan lagi merupakan poin positif dalam neraca tersebut. Poin ini kemungkinan akan memicu perdebatan, jadi ada baiknya memisahkannya menjadi 2 interpretasi. Jika seseorang menerima bahwa aliansi erat dengan negara Yahudi melayani kepentingan strategis inti Amerika, maka mendukung Israel di sini hampir pasti memperdalam ikatan yang tak terputus itu. Tel Aviv tahu bahwa kakak besarnya di seberang lautan akan muncul ketika dibutuhkan. Namun pertanyaan alternatifnya adalah, apakah ikatan tersebut telah membawa Amerika Serikat pada kekalahan strategis? Karena di sisi lain neraca, daftarnya jauh lebih panjang. Itu adalah sisi lain dari koin yang sama. Pertanyaan yang wajar dapat diajukan, apakah keterlibatan Amerika dalam perang ini benar-benar dibenarkan? Mengingat biayanya yang akan kita uraikan, hal itu tidak diragukan. Yang tidak diragukan adalah siapa yang menginginkan partisipasi Amerika? Israel. Pada titik ini, sekutu Washington, khususnya di Timur Tengah, di mana sebagian besar biaya dirasakan, mungkin mengajukan 2 pertanyaan kepada diri mereka sendiri. Pertama, jika perang ini tampak bertentangan dengan kepentingan Amerika, apakah itu berarti faksi pro-Israel di dalam negara bayangan Amerika cukup kuat untuk mendorong keputusan sebesar ini? Dan jika jawabannya ya, haruskah kita membangun strategi besar kita di sekitar Washington? Pertanyaan itu sekarang menjadi perhatian di Riyadh dan Abu Dhabi. Meskipun ada penjelasan alternatif. Israel melakukan lobi besar-besaran agar Amerika Serikat ikut serta dalam perang melawan Iran.
Sama seperti Ukraina melakukan lobi besar-besaran agar Amerika Serikat ikut serta dalam perang melawan Rusia. Namun, itu tidak berarti keputusan tersebut merupakan hasil manipulasi asing. Dengan menerapkan prinsip Occam, hal itu mungkin hanya mencerminkan analisis strategis yang buruk. Iran berjarak ribuan mil dari wilayah Amerika dan tidak menimbulkan ancaman eksistensial bagi Amerika Serikat. Setelah serangan berulang kali terhadap negara itu dan poros perlawanan, Tehran sudah berada pada titik terlemahnya dalam beberapa dekade. Washington jelas memenangkan konfrontasi strategis. Mereka tidak perlu melakukan apapun. Namun, melancarkan perang skala penuh dan memojokkan musuh adalah tantangan yang sangat berbeda. Karena siapapun yang terpojok akan berjuang dengan segenap kekuatannya sampai akhir. Itu adalah resep untuk perang abadi lainnya. Seperti yang telah kami bahas di saluran ini sebelumnya, Iran menerima beberapa pukulan telak. Kepemimpinan politiknya hancur, tetapi rezim itu tidak runtuh. Dan saat ini hanya sedikit indikasi bahwa itu akan terjadi. Hal ini membawa kita ke poin selanjutnya di sisi kerugian yang bisa dibilang paling signifikan. Orang mungkin bertanya, sebenarnya apa tujuan dari perang ini? Komunikasi Trump yang kacau tidak memudahkan untuk menjawab pertanyaan itu, tetapi pembacaan yang lebih cermat menunjukkan bahwa hampir tidak ada satupun tujuan yang masuk akal yang tercapai. Dan masalahnya mungkin hanya akan semakin memburuk. Tujuan utama tampaknya adalah untuk melenyapkan program nuklir Iran. Operasi Midnight Hammer seharusnya melakukan itu. Namun operasi tersebut gagal. Tidak ada bukti kredibel bahwa program nuklir Iran telah berhenti berfungsi. Lebih buruk lagi, kepemimpinan politik baru mungkin terbukti lebih agresif dalam mengejar senjata pemusnah massal, bukan sebaliknya. Perang ini telah menunjukkan secara nyata bahwa pencegahan nuklir adalah satu-satunya jaminan yang dapat diandalkan terhadap agresi bahkan dari negara hegemon. Korea Utara adalah negara yang jauh lebih rentan, namun tidak ada seorang pun terlepas dari retorika yang ada yang bertindak melawan Kim Jong-un. Trump juga mengemukakan gagasan perubahan rezim. Rezim itu tidak jatuh. Sebaliknya, rezim tersebut malah mendapatkan para martir, Khamenei dan loyalisnya, dan semakin mengakar dalam tatanan Republik Islam. Para ayatullah sudah berjuang untuk melegitimasi kekuatan mereka di tengah meningkatnya disfungsi ekonomi. Serangan langsung Amerika memberi mereka jalan keluar. Dan di kalangan warga Iran biasa, rasa apatis mungkin akan semakin dalam. Jika serangan penuh Amerika tidak dapat menggulingkan para ayatullah, lalu apa yang akan berhasil? Rezim tersebut, terlepas dari kerugian manusia yang dialaminya, yang secara ideologis justru memperkuatnya melalui logika kemartiran, mungkin juga telah menemukan sesuatu tentang kekuatan yang dimilikinya. Ambisi tuntutan Iran selanjutnya menunjukkan hal itu. Pentingnya strategis Selat Hormuz selalu dipahami secara teori. Yang tidak diketahui siapapun dalam praktiknya adalah apakah Iran dapat secara efektif memutus ekspor energi Teluk, atau bagaimana Washington akan merespons jika mereka mencoba. Perang tersebut menjawab kedua pertanyaan itu. Ditambah lagi dengan serangan terhadap infrastruktur regional yang penting. Jika digabungkan, para ayatullah mungkin telah menyadari bahwa pengaruh mereka lebih besar daripada yang pernah mereka duga. Karena terpojok, Iran mampu menyandera ekonomi global. Blokade Selat Hormuz memicu krisis minyak terburuk dalam 50 tahun terakhir. Krisis yang masih berlanjut hingga kini tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Harga minyak mentah melampaui $100 per barel dengan lonjakan hingga $141. Kelangkaan fisik mulai muncul di pasar global dan itu belum termasuk produk olahan, gas alam, dan pupuk.
Terlepas dari narasi yang didorong oleh pemerintahan saat ini, Amerika Serikat tetap merupakan ekonomi yang sangat terglobalisasi. Amerika adalah importir terbesar di dunia dan ekspor berbasis jasanya bergantung pada daya beli negara-negara di seluruh dunia. Menekan harga dan pasokan bahan bakar konvensional utama dunia dan kemudian berupaya keras untuk mengatasi dampaknya adalah biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang memulainya. Hal ini membawa kita pada konsekuensi selanjutnya. Ini adalah aljabar geopolitik. Iran telah menguji kemampuannya dan mendapati dirinya lebih kuat dari yang diperkirakan. Iran telah membuktikan bahwa bahkan dari posisi lemah secara ekonomi dan militer, mereka dapat mengancam dunia. Kekuasaan telah bergeser ke kelompok garis keras yang percaya bahwa hanya kekuatan yang menjamin kelangsungan hidup Iran. Dan yang terpenting, tentara Iran dan Korps Garda Revolusi Islam, tulang punggung kekuatan militer Iran, sebagian besar tetap utuh. Mengingat semua itu, prospek stabilitas regional tampak suram. Ditambah lagi dengan Israel yang selalu agresif dan bertekad untuk menyelesaikan pekerjaan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang sangat terganggu oleh perang. Maka, Anda memiliki tong mesiu yang dapat meledak kapan saja. Pertimbangkan apa yang terjadi jika Amerika Serikat diam-diam menarik diri. Dengan kesimpulan seperti yang telah diisyaratkan Trump bahwa perang tersebut tidak lagi menguntungkan. Setiap negara Teluk, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar akan sepenuhnya rentan terhadap tuntutan Teheran. Dan tuntutan tersebut seperti yang sudah ditemukan Washington akan bersifat maksimalis. Iran, meskipun mengalami kerugian, dapat dengan cepat memulihkan kedudukannya di kawasan, menjadi kekuatan yang harus dimintai pendapat dalam segala hal. Hal itu tidak hanya mengikis pengaruh Amerika di kawasan tersebut. Hal itu berisiko menggulingkan seluruh tatanan regional, termasuk kemungkinan terjadinya perang yang lebih besar. Itulah sebabnya, meskipun biayanya terus meningkat, Washington terus mencari jalan keluar. Tetapi tidak ada jalan keluar dari posisi ini yang tidak disertai dengan harga yang harus dibayar. Yang membayangi semua ini adalah potensi konflik dengan musuh yang berada di kelas kekuatan yang sama sekali berbeda, Tiongkok. Seluruh alasan untuk menghentikan pasokan senjata ke Ukraina yang sebagian diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Albrecht Kolbe didasarkan pada satu logika tunggal, menghemat sumber daya untuk medan perang yang paling kritis, Pasifik Barat. Orang bisa setuju atau tidak setuju, tetapi itu koheren. Persediaan rudal dan amunisi harus dilestarikan dan diperluas, siap untuk potensi perang atas Taiwan. Sebaliknya, ribuan amunisi penting Amerika menghujani Iran. Persediaan yang sudah menipis kini semakin menipis. Kekurangan tersebut terkonsentrasi tepat di tempat yang paling penting, senjata presisi seperti Tomahawk dan JASSM-ER, sistem yang sangat penting untuk menetralisir armada invasi Tiongkok. Sistem pencegat pertahanan udara, Patriot dan THAAD juga mengalami hal serupa. Dengan tingkat produksi saat ini, pengisian kembali bisa memakan waktu bertahun-tahun. Ya, seperti yang disebutkan di sisi positif, Amerika Serikat telah melakukan uji tembak langsung yang ketat. Tetapi harganya sangat mahal dan bukan hanya dalam bentuk dolar dan menipisnya persediaan. Seorang sinis mungkin akan mengatakan bahwa Amerika berhasil mengenai 3 target sekaligus. Memungkinkan rezim Ayatullah untuk semakin memperkuat posisinya dan meningkatkan kedudukannya sendiri, memberikan keuntungan jangka pendek kepada tentara pembebasan rakyat dalam setiap pertempuran atas Taiwan, dan memberikan ruang bernapas yang sangat dibutuhkan bagi Rusia yang masih berjuang di Ukraina. Suatu prestasi yang luar biasa.
Tidak diragukan lagi bahwa memblokir ekspor minyak Rusia menguntungkan kepentingan Amerika. Trump sendiri memperketat kebijakan itu. Tetapi blokade Hormuz secara efektif membebaskan Kremlin dari sanksi, mendorong pendapatan anggaran mingguan Rusia ke tingkat tertinggi dalam hampir 4 tahun. Kampanye serangan Ukraina sendiri mencoba mengimbangi efek kenaikan harga minyak dan pelonggaran sanksi, tetapi bahkan itu pun tidak dapat mencegah Moskow untuk meraup keuntungan besar ini. Washington tidak hanya membuka panggung baru di papan catur global, mereka justru menambah bahan bakar pada api terbesar yang sudah berkobar, api yang telah berkecamuk selama lebih dari 4 tahun. Penerimaan kampanye di panggung dunia membawa konsekuensi tersendiri. Amerika Serikat hanya sedikit mendapatkan keuntungan dan banyak yang akan hilang. Perhitungan itu terbukti benar. Iran seharusnya menyerah dengan cepat. Kalah persenjataan, kalah teknologi, dan tidak memiliki kartu truf yang berarti. Sebaliknya, pasukan Amerika dan Israel yang beroperasi dari jarak jauh tanpa pasukan darat terbukti tidak mampu menghancurkan kemampuan Iran. Dan serangan presisi Iran telah merusak citra supremasi militer Amerika di mata sekutu dan musuh. Pesawat F-15 yang jatuh, sebuah E-3 Century, pesawat tanker KC-135, sebuah C-130J, tidak satu pun dari ini yang mewakili kerugian material serius bagi militer terkuat di dunia. Tetapi semua itu mewakili keretakan serius dalam mitos kekebalan Amerika Serikat. Keretakan yang lebih besar lagi adalah kegagalan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk secara paksa membuka kembali Selat Hormuz. Iran dengan menggunakan senjata murah telah mengungkap keterbatasan kekuatan Amerika. Dan hal terakhir yang dibutuhkan oleh negara adidaya adalah agar musuh-musuhnya mengetahui keterbatasan tersebut, apalagi mulai mengujinya. Meskipun demikian, kita harus berhati-hati agar tidak menyalahkan para jenderal sepenuhnya. Tanpa invasi darat, menetralkan program nuklir atau menggulingkan rezim kemungkinan besar tidak akan pernah tercapai hanya dari udara. Kegagalan ini bukan kegagalan militer, melainkan strategis. Dan itu berarti pertanggungjawaban terletak pada para politisi. Apakah itu akhir dari pembukuan? Belum sepenuhnya, masih ada 3 item lagi. Yang pertama, poin ini berhubungan langsung dengan bagaimana sekutu menafsirkan penilaian strategis Amerika. Trump sangat marah ketika mitra Eropa menolak untuk bergabung dengan operasi Epic Fury. Ancaman untuk menarik diri dari NATO muncul dalam pesan-pesan tersebut. Setiap aliansi berjalan berdasarkan semacam neraca. Sekutu membawa kontribusi, tetapi mereka tidak menghabiskan niat baik satu sama lain secara sembarangan. Karena modal itu perlu dijaga untuk momen-momen yang benar-benar penting. Ketika Eropa melihat Epic Fury dan melihat operasi yang dirancang dengan buruk, tidak ada jalan keluar yang jelas, dan sikap yang pada dasarnya ofensif, sikap mengalah adalah respons yang rasional. Terlebih lagi karena NATO, baik dari namanya maupun perjanjiannya, memiliki cakupan geografis tertentu yang sengaja dirancang oleh Amerika untuk mencegah kekuatan-kekuatan Eropa pasca kolonial menyeret Washington ke dalam masalah mereka di tempat lain di dunia. Ditambah lagi dengan sikap Amerika baru-baru ini terhadap integritas teritorial anggota NATO, Kanada, dan Denmark, ketegangan internal aliansi menjadi semakin sulit untuk ditutupi. Trump suka menggambarkan segala sesuatunya seolah-olah Amerika sendirian yang mempertahankan NATO. Itu adalah ilusi. Ya, Amerika mendominasi aliansi tersebut, tetapi aliansi tersebut secara konsisten mendukung proyek-proyek Amerika dan tetap menjadi pelanggan penting bagi industri pertahanan Amerika. Pasukan Eropa dikerahkan ke Irak dan Afghanistan. Kampanye yang mahal, ofensif,
dan jika dilihat kembali tidak masuk akal yang menghabiskan miliaran dolar dan ratusan nyawa. Negara-negara NATO lainnya tidak pernah menyeret Amerika ke dalam sesuatu yang sebanding. Dan Ukraina? Ukraina bukan anggota NATO. Dukungan untuk Kiev beroperasi di luar kerangka perjanjian, meskipun jelas demi kepentingan anggota NATO Eropa. Tapi mari kita jujur, menahan agresi Rusia juga demi kepentingan imperialis Amerika. Jika situasinya terbalik, jika Israel menghadapi invasi darat dan Amerika meminta Eropa untuk bergabung, itu akan menjadi analogi yang sebenarnya. Dan respons Eropa akan terlihat sangat berbeda. Nuansa adalah segalanya. Mari kita lanjutkan ke poin sebelum berakhir. Kertas menerima apapun. Desember lalu, Washington meluncurkan strategi keamanan nasional baru yang diliput secara luas dan digadang-gadang sebagai awal era baru dalam kebijakan luar negeri Amerika. NSS menjabarkan prioritas geografis Amerika secara eksplisit. Pertama, belahan bumi barat dan dominasi Amerika yang tak tertandingi di sana. Kedua, Tiongkok dan persaingan strategis. Ketiga, kawasan Eropa. Keempat, yang berada di urutan keempat yang jauh, Timur Tengah. Di bawah itu, hanya Afrika. Hal ini menjadi lebih menarik ketika Anda membaca detailnya. NSS secara terbuka mengakui bahwa variabel-variabel yang pernah menjadikan Timur Tengah sebagai prioritas tidak lagi berlaku, bahwa alasan untuk keterlibatan Amerika yang mendalam di sana telah berakhir. Jika dilihat kembali, satu bagian terdengar sangat ironis. Kita harus mendorong dan memuji reformasi ketika dan di mana reformasi itu muncul secara organik tanpa mencoba memaksakannya dari luar. Kunci keberhasilan hubungan dengan Timur Tengah adalah menerima kawasan tersebut, para pemimpinnya, dan bangsanya apa adanya sambil bekerja sama di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama. Ya, itu tidak berjalan sesuai rencana. Kemudian, ada logika pembuat NSS. Strategi Amerika harus mengevaluasi, memilah, dan memprioritaskan. Tidak setiap negara, wilayah, isu, atau tujuan, betapapun berharganya, dapat menjadi fokus strategi Amerika. Tujuan kebijakan luar negeri adalah perlindungan kepentingan nasional inti. Itulah satu-satunya fokus strategi ini. Strategi tampaknya berjalan ke satu arah. Realitas berjalan ke arah lain. Poin terakhir menjelaskan hal itu dengan sangat jelas. Mungkin ini adalah paradoks terbesar dari semuanya. Program nuklir yang awalnya ingin dihancurkan Amerika justru bisa meluas lebih dari sebelumnya. Sebuah efek Streisand geopolitik. Jika rezim Iran selamat dari perang ini, dan bukti menunjukkan demikian, hampir pasti mereka akan menggandakan upaya mereka untuk mengembangkan senjata nuklir karena yakin bahwa itu adalah satu-satunya jaminan untuk bertahan hidup. Lebih buruk lagi, para pemimpin di seluruh dunia mengambil pelajaran yang jelas dari Iran dan Ukraina. Senjata nuklir adalah pencegah utama yang terbukti ampuh. Korea Utara telah membuktikannya secara meyakinkan. Persaingan ini tidak akan terbatas pada Iran. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki sumber daya untuk mengejarnya. Turki dan Mesir hampir pasti sedang melakukan perhitungan. Pembicaraan serupa kini sedang aktif berlangsung di Korea Selatan, Jepang, Swedia, Polandia, Jerman, dan Ukraina. Strategi yang gegabah menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Kasus yang diuraikan tadi menunjukkan bahwa perang melawan Iran yang dilancarkan dalam bentuk ini tidak hanya gagal melayani kepentingan Amerika, tetapi secara aktif merugikan kepentingan tersebut dalam jangka panjang. Terlepas dari keuntungan taktis, seperti pelemahan konvensional rezim Ayatullah dan gangguan program nuklir, perang tersebut tidak menyelesaikan masalah sistemik apapun.
Lebih buruk lagi, perang tersebut menetapkan arah jangka panjang yang pada dasarnya merugikan Amerika Serikat. Kecuali Washington menemukan cara untuk menggulingkan atau memaksa rezim tersebut selama konflik ini. Saat ini, tidak ada yang menunjukkan hal itu. Blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz tampaknya menjadi instrumen paksaan terakhir selain invasi darat. Dan sementara Iran sangat bergantung pada ekspor hidrokarbonnya sendiri, kita kembali pada motif yang sama. Pertempuran sampai tetes darah terakhir yang diyakini para ayatullah kini harus mereka lakukan. Peristiwa-peristiwa baru-baru ini seperti penembakan dan penggeledahan kapal tanker Iran oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan penolakan Tehran untuk berpartisipasi dalam putaran pembicaraan berikutnya menunjukkan bahwa seluruh kekacauan ini sama sekali belum akan berakhir. Tentu, Amerika Serikat cukup kuat sehingga bahkan kesalahan yang diuraikan dalam episode ini tidak menimbulkan ancaman eksistensial. Tetapi akumulasi kegagalan strategis, yaitu Irak, Afghanistan, dan Iran, dikombinasikan dengan pembongkaran aliansinya sendiri, yaitu NATO, sikap apologetis terhadap kekuatan revisionis, yaitu Rusia, dan permusuhan yang disengaja terhadap Uni Eropa, pasar ekspor utama bagi raksasa teknologi Amerika, merupakan pola kerusakan yang ditimbulkan sendiri yang tidak dapat dijelaskan. Dengan satu atau lain cara, Amerika dan rakyat Amerika akan menanggung akibatnya.